说什么？灵川！有老子！这就是你背叛我的后果！如此良。师傅，起来呀！宁愿在真实的世界里生活在一个没有苦，不是为了一己之私，再无迷惘。西行路上一定还有无数暗魂的力量下，是时候。谁也不能阻止。大元皇！你到底是谁呀？给老子！我那混蛋父王，不能坐下来好好谈一谈。老许，知道本大爷的力，就没有一丝愧。雪儿。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan cerita dari movie Donghua berjudul Xing Xing Ji The Movie Shadow Demon City, mengisahkan tentang perjalanan Wukong bersama teman-temannya dan gurunya Tang Sanzang mencari api abadi, namun malah tak sengaja menemukan kota iblis yang dapat mengendalikan pikiran yang dibuat oleh seorang wanita iblis bernama Mo Ying. Dan langsung saja kita memulai ceritanya kali ini. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah cerita dongeng mengenai Tang Sanzang bersama para muridnya melakukan perjalanan untuk mencari api abadi atas perintah dari istana surgawi, yang dimana api abadi berguna untuk menyimbangkan kehidupan, sedangkan api abadi dicari untuk kepentingan dunia oleh istana surgawi. Yang lalu kita diperlihatkan perjalanan Tang Sanzang bersama muridnya, yaitu ada Wukong, Benjai, Wujing, dan seekor kuda yang aslinya merupakan manusia naga Ause. Perjalanan mereka sendiri sudah mereka tempuh selama 200 hari lebih, dengan sekarang kondisi mereka yang belum makan 3 hari dan dehidratasi seharian. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar suara keributan yang berasal dari Raja Beruang yang sedang menghajar para lebah sampai hanya tersisa Ratu Lebah. Su Wukong bersama teman-temannya pun langsung bertarung melawan Raja Beruang tersebut. 断粮3天，饿到撑不下去了。 我们也要饿死在这儿了，找死！你杀光我的族人！ Tetapi di saat itu, tanpa mereka sadari, ada seorang wanita iblis bernama Mo Ying yang memberikan kekuatan kegelapan kepada Raja Beruang, membuat kekuatan Raja Beruang meningkat sangat pesat. Su Wukong lanjut menghadapi Raja Beruang dengan wujud roh raksasa kera, dan dibantu oleh Wujing yang menutupi penglihatan Raja Beruang menggunakan pasirnya, membuat Wukong berhasil memukul Raja Beruang sampai pada akhirnya guru mereka Tang Sanzang mengakhiri pertarungan dengan mengalahkan sang beruang menggunakan teknik pukulannya. 暗魂的力量下，是时候。谁也不能阻止。大元皇！Mo Ying yang berada di dunia iblis miliknya ternyata senang bisa menemukan Tang Sanzang bersama para muridnya yang ternyata telah ia cari sudah sejak lama. Kemudian setelah melakukan perjalanan, Tang Sanzang bersama para muridnya telah sampai di sebuah hutan dan sempat mereka beristirahat sebentar di sana. Tetapi di saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Ause yang merupakan kuda mereka tidak mau mengikuti perintah dari Tang Sanzang yang lalu kabur dari mereka. Kemudian di
saat Tang Sazang bersama murid-muridnya mengejar Aushe, mereka malah menemukan gerbang menuju negeri ajaib bernama Kota Kebahagiaan. Dan di sana mereka bertanya kepada makhluk-makhluk di sekitar gerbang mengenai kuda putih Aushe. Makhluk di sana menjawab kalau ia tadi melihat adanya kuda putih yang telah memasuki gerbang ajaib. Mendengar itu, Tang Sazang bersama murid-muridnya pun juga ikut masuk ke dalam sana untuk mencari Aushe. Aushe yang telah masuk ke dalam gerbang ajaib sekarang telah berada di Kota Kebahagiaan, dan di sana ia bertemu dengan wanita iblis Mo Ying, yang ternyata kota ini sendiri merupakan rumah dari Mo Ying. Tak disangka Mo Ying dapat mematahkan teknik milik Shashin dari tubuh Aushe yang membuat Aushe kembali ke wujud aslinya. Shashin yang berada di istana surgawi merasakan ada seseorang yang telah menghancurkan teknik di tubuh Aushe. 可怜，你穿过牌楼的那一刻很难受吧？你莲花就看到了一切。谁解开了我的咒术？ Kemudian Mo Ying memberitahu jika ia ini merupakan teman lama dari ayah Aushe. Yang lalu ayah Aushe muncul di hadapan Aushe bernama Ao Guang. Kembali lagi dengan Wukong, Tang Sazang dan yang lain, mereka sekarang telah berada di kota itu juga untuk mencari Aushe. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja terjadi kejadian aneh kepada mereka semua. Setelah mereka mendengar suara lonceng, tiba-tiba saja Benjai dan Wujing berpindah tempat serta terkena teknik ilusi yang membuat Benjai terjebak di tempat impiannya, yaitu duduk bersama para wanita, sedangkan Wujing terjebak di perpustakaan yang dipenuhi teknik-teknik baru dan unik. Sedangkan Aushe sekarang ternyata juga sedang terjebak di dunia ilusi yang dibuat oleh Mo Ying, yaitu ayahnya yang tadi ternyata hanya ilusi yang dibuat oleh Mo Ying. Aushe menyadari ini karena ia tahu kalau ayahnya itu merupakan orang yang keras dan jahat, jadi tidak mungkin ayahnya akan bersikap lembut kepada dirinya. Jadinya Aushe pun bertarung melawan ayahnya serta pasukannya. Sampai pertarungan Aushe melawan ayahnya sama-sama berubah menjadi seekor naga, dan untungnya dapat dimenangkan oleh Aushe yang membelah tubuh ayahnya menggunakan pedang milik ayahnya. Dan ternyata benar semua itu hanyalah ilusi. Tubuh ayahnya dan dunia itu kemudian langsung menghilang setelah Aushe memenangkan pertarungan. 你到底是谁呀？ 给老子！我那混蛋父王，不能坐下来好好谈一谈。老许，知道本大爷的厉，就没有一丝愧。雪儿。 Tidak hanya Aushe, ternyata sekarang Wukong juga terkena teknik ilusi yang membuat Wukong berpikir jika dirinya sekarang sedang berada di Gunung Huaguo bersama Sui. Mo Ying yang ternyata telah mengawasi mereka semua sejak awal sekarang merasa senang karena telah berhasil membuat Wukong bersama teman-temannya terkena teknik ilusi miliknya. Dan sekarang hanya tersisa guru mereka yaitu Sanzang yang masih sadar. Dan Mo Ying berniat ingin membuatnya terkena ilusi juga dengan teknik perubahannya, yaitu dengan cara Mo Ying berubah wujud ke bentuk Tatao yang merupakan adik dari Sanzang yang telah tewas akibat dibunuh oleh Aushe. Sayangnya karena rasa rindu Sanzang ke adiknya sangat besar membuat Sanzang terpengaruh oleh perubahan Mo Ying dan menganggap jika adiknya Tatao masih hidup. Yang lalu Sanzang juga dipindahkan ke tempat ilusi. Sanzang yang sangat merindukan adiknya langsung memeluk Tatao, membuat Mo Ying secara tidak langsung merasakan nyaman dengan pelukan dari Sanzang. 会一会你，才能满足人心的一切欲望。淘淘，我终于等到你啦！亲手埋葬了你吗？淘淘，就是人类怀抱的温度。 Sedangkan Shashin yang berada di istana surgawi sedang berada di perpustakaan untuk mencari buku mengenai teknik yang dapat membatalkan teknik miliknya tadi di tubuh Aushe. Di sana ia telah mendapatkan buku yang mengandung informasi tersebut yang berisikan tentang cerita seseorang bernama Yuan Shiyuzun yang telah membuat bunga teratai Sumeru sekaligus yang telah membuat kota iblis ilusi. Serta ialah yang melahirkan seorang wanita iblis bernama Mo
Moyi. Dengan kekuatan darah kuno dan teratai Sumeru membuat Moyi dapat berubah menjadi seekor naga raksasa yang dapat menghancurkan dunia. Setelah membaca buku itu, Shashin merasa jika Sanzang bersama murid-muridnya sekarang sedang berada dalam masalah. 永恒之火诞生，一花一世界。唐三藏师徒 Kemudian berpindah di tempat Aushe yang sekarang sudah keluar dari gerbang ilusinya. Di sana ia melihat adanya gerbang-gerbang ilusi lain dengan menampilkan teman-temannya, yaitu ada Wukong, Benjai, dan Wujing. Aushe yang melihat itu sadar jika teman-temannya sekarang sedang terjebak di dunia ilusi, sama dengan dirinya tadi. Ia pun berniat menolong mereka dengan membuat keributan di kota agar teman-temannya dapat sadar melalui guncangan yang ia buat. Tak disangka guncangan yang dibuat oleh Aushe berhasil membuat ilusi teman-temannya rusak dan mereka pun kembali tersadar serta berhasil keluar dari gerbang ilusi tersebut. 之前的一切，天都黑了，你们还没玩够啊？难道是进来找我的？被人！安树，就困在这里做白日梦吧，好好谢谢本大爷吧。 Sedangkan di lain sisi, Sanzang yang masih berada di dunia ilusi sedang meminum teh bersama Moyi yang masih berada di wujud Tatau adiknya Sanzang. Di sana, Sanzang bercerita jika dirinya ingin mewujudkan dunia seperti pada zaman kuno, yaitu dunia yang damai tanpa adanya pertingkaian. Moyi yang mendengar itu terkejut karena ia tidak menyangka Sanzang memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Setelah Sanzang meminum teh buatan Moyi, kekuatan ilusi Moying kepada Sanzang semakin kuat, membuat Sanzang semakin terjebak di dunia ilusi buatan Moying. Kemudian Moying membawa Sanzang ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut merupakan tempat dari bunga teratai Sumeru, peninggalan Yuan Shiuzun, yaitu ayahnya Moyi. Di sana Moying sudah tahu kalau Sanzang sedang mencari api abadi untuk istana surgawi, tetapi Sanzang sebenarnya masih belum tahu apa tujuan dari istana surgawi mendapatkan api abadi. Moying menyampaikan jika bunga teratai Sumeru dapat melihat masa depan, jadinya Sanzang bisa melihat apa yang terjadi jika mereka membawa api abadi kepada istana surgawi. Sanzang pun mencoba melihatnya melalui bunga teratai Sumeru yang sangat mengejutkannya. Di masa depan besok, pihak dari istana surgawi akan mengkhianati mereka setelah mereka memberikan api abadi, sampai-sampai mereka dihajar dan Wukong tidak tersadarkan diri. Sanzang yang melihat itu tidak percaya, namun Moying menyampaikan jika bunga teratai Sumeru tidak pernah bohong. Kemudian Sanzang tiba-tiba saja terjebak di dalam dirinya sendiri. Efek dari minuman tadi sudah mulai bekerja, dan di dalam sana Sanzang berhadapan dengan dirinya versi kegelapan yang muncul akibat dibangkitkan oleh Moying. Sisi cahaya Sanzang berusaha melawan sisi kegelapannya agar dirinya tidak dikendalikan oleh kegelapan. Sedangkan Wukong bersama teman-temannya sekarang sedang mencari keberadaan Sanzang, yang akhirnya berhasil ditemukan oleh Wukong di atas menara dengan penglihatan tajamnya. Wukong pun langsung pergi ke sana, namun Moying telah menyadarinya dan ia membuat dinding pelindung agar Wukong tidak bisa mengganggu. Wukong bersama Benjai dan Wujing pun bekerja sama untuk menghancurkan pelindung itu. Namun usaha mereka gagal dan mereka bertiga malah diusir keluar dari dunia ilusi oleh Moying, sampai-sampai mereka tidak bisa masuk lagi ke dalam dunia ilusi tersebut. 你们都清醒了，师傅。 师傅心智坚定。师傅，师傅还在里面。 Tidak lama kemudian, tak disangka Shashin datang ke tempat mereka dan ia sudah tahu jika mereka sekarang sedang ada masalah. Jadinya Shashin langsung membuka paksa gerbang ilusi milik Moying agar Wukong bersama yang lain bisa masuk kembali. Shashin meminta kepada mereka bertiga untuk segera masuk kembali menyelamatkan Sanzang yang sekarang berada di bawah kendali dari pemimpin tempat ini, yaitu Moying. Sedangkan Shashin akan pergi ke suatu tempat untuk menjemput seseorang yang dapat menyadarkan Sanzang.
Ause yang masih berada di dunia ilusi telah berhasil menemukan Sanzang. Namun sayang cahaya yang berada di dalam tubuh Sanzang sudah terlepas akibat dikeluarkan oleh sisi gelap Sanzang, yang lalu cahaya tersebut ditangkap oleh Ause. Sanzang yang sudah sepenuhnya dipengaruhi oleh sisi kegelapan sekarang berada di bawah kendali Mo Ying. Ause tetap mencoba menyadarkan Sanzang kalau Mo Ying itu bukan adiknya, melainkan seorang wanita iblis, sedangkan Tatao adik kandung Sanzang sudah tewas akibat dibunuh oleh dirinya, kata Ause. Tetapi usaha Ause tidak berhasil dan Sanzang malah mengajar Ause sampai Ause tidak tersadarkan diri. Kemudian Mo Ying menyampaikan rasa senangnya melihat Sanzang yang berada di pihak dirinya, karena Mo Ying sejak dari kecil sering merasa kesepian dan ia selalu ingin mempunyai seorang kakak. Sanzang yang mendengar itu tidak keberatan menuruti permintaan Mo Ying. Kemudian Wukong, Banjie, dan Wu Jing masih berkeliling mencari keberadaan Sanzang. Tetapi di saat itu Sanzang muncul di hadapan mereka dengan melemparkan Ause yang masih tidak tersadarkan diri. Wukong bersama Banjie dan Wu Jing telah menyadari jika guru mereka sekarang sudah berada di bawah kendali Mo Ying. Jadi mereka akan bertarung melawan Sanzang untuk membuat Sanzang sadar. Wukong akan bertarung melawan Sanzang, sedangkan Wu Jing dan Banjie akan memisahkan Mo Ying dari Sanzang. Namun usaha Wu Jing dan Banjie menahan Mo Ying sangatlah sulit karena kekuatan Mo Ying yang besar. Sedangkan Wukong juga sedang kesusahan melawan Sanzang sampai Wukong menggunakan teknik bayangannya untuk mengunci pergerakan Sanzang. Tetapi karena Sanzang sudah sulit untuk disadarkan kembali, Wukong mau tidak mau menghajar Sanzang dengan teknik bayangannya. Sampai akhirnya Sanzang berhasil diikat oleh mereka. 是我们。三千大千世界，师傅。 Tetapi Mo Ying tidak membiarkan Sanzang tertangkap. Ia pun menyelamatkan Sanzang dengan menghajar mereka semua. Wukong sudah kehabisan kesabarannya menyerang Mo Ying dengan wujud roh kera, tetapi Mo Ying malah menyerang Wukong dengan teknik api iblis, membuat kulit Wukong terbakar sampai ke dalam tubuhnya. Banjie dan Wu Jing juga diserang dengan teknik api iblis. Ause yang telah tersadarkan diri kembali lagi mencoba menyadarkan Sanzang dengan kembali berbicara kalau Mo Yi itu bukan adiknya. Namun tak disangka Sanzang malah membunuh Ause dengan menusukkan tangannya sampai menembus tubuh Ause. Dan di saat Ause sedang sekarat, Ause melepaskan kembali sisi cahaya dari Sanzang yang tadi keluar. Sisi cahaya tersebut pun kembali lagi masuk ke dalam tubuh Sanzang, tetapi di dalam sana sisi cahaya Sanzang harus berhadapan kembali dengan sisi gelapnya agar bisa mengambil kembali tubuhnya. 不就是为了要我赎罪吗？早就被老子杀了，你忘了吗，唐三藏？快点醒过来，你亲手杀了。 Di saat itu tak disangka Shashin datang ke tempat mereka dengan membawa seseorang yang tadi ia bilang, yang ternyata dia merupakan roh asli dari almarhum adiknya Sanzang. Serta Shashin juga menghilangkan api iblis dari tubuh Wukong, Banjie, dan Wu Jing. Shashin memasukkan roh adiknya Sanzang menggunakan buah persik agar ia dapat bertahan sementara di dunia manusia. Sementara itu sisi cahaya Sanzang telah berhasil mengalahkan sisi gelapnya, yang membuat Sanzang berhasil merebut kembali tubuhnya. Mo Ying yang marah melihat Sanzang sudah tidak berada di pihaknya mulai menyerang mereka semua. Wukong bersama Sanzang, Banjie, dan Wu Jing pun bertarung melawan Mo Ying. Namun di tengah pertarungan, Mo Ying menggunakan teratai Sumeru yang membuat dirinya berubah menjadi seekor naga raksasa. 我回来了。我们就做最后的了断。终于能为父亲放手一搏。 Sebelum mereka bertarung melawan Mo Ying, Sanzang sempat ingin memberitahu kepada murid-muridnya untuk tidak lagi mencari api abadi kepada istana surgawi, karena nanti mereka akan dikhianati oleh istana surgawi. Namun karena suasana yang lagi chaos, suara Sanzang tidak bisa didengar jelas, dan mereka semua fokus bertarung melawan Mo Ying. Wukong berubah ke bentuk roh kera raksasa dan mulai menghajar Mo Ying. Tetapi sayang Wukong malah terjebak di jebakan Mo Ying yang membuatnya tidak bisa bergerak
bergerak, sedangkan Banjie dan Wujing juga dihajar oleh Mo Ying sampai hanya tersisa Sanzang sendirian. Namun karena kekuatan Mo Ying yang sangat besar, Sanzang juga kerepotan melawan Mo Ying, sampai akhirnya Mo Ying berniat mengakhiri hidup Sanzang dengan serangan teknik apinya. Tetapi tak disangka roh dari adiknya Sanzang datang melindungi Sanzang, yang membuat tubuh sementara roh adiknya rusak dan adik Sanzang perlahan mulai menghilang.这就是你背叛我的后果！如此良。 Sedangkan Wukong telah berhasil keluar dari jebakan Mo Ying dan ia kembali bertarung melawan Mo Ying dengan melemparkan Mo Ying menggunakan batu besar dan menghajarnya menggunakan pukulan Wukong. Tetapi Wukong masih belum dapat melukai Mo Ying dan malah berbalik Mo Ying yang menghajar Wukong sampai tidak berdaya. Namun di saat yang bersamaan tak disangka kekuatan yang sangat besar keluar dari Sanzang. Sanzang berniat mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Mo Ying. Wukong yang menyadari hal tersebut segera membawa Banjie dan Wujing pergi menjauh dari arena pertarungan. Sanzang yang sudah mengumpulkan kekuatannya melaju dengan cepat ke arah Mo Ying dan dengan hanya sekali pukulan tubuh naga Mo Ying lenyap akibat pukulan Sanzang. 宁愿在真实的世界里生活在一个没有苦，不是为了一己之私。再无迷惘，西行路上一定还有无数。 Dan Mo Ying pun kembali ke wujud normalnya. Di sana Sanzang menanyakan apakah semua hal yang dilakukan oleh Mo Ying tadi sepadan dengan hasil yang ia dapat. Mo Ying menjawab jika ia telah merasa puas karena tadi ia sempat merasakan bagaimana rasanya mempunyai seorang kakak. Sanzang yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Kemudian Mo Ying melanjutkan perkataannya lagi kalau sebentar lagi dirinya akan segera musnah akibat bunga teratai Sumeru yang layu. Dan kelayuan dari teratai Sumeru akan membuat semua ingatan Sanzang dan semua orang yang berada di kota ilusi menghilang. Jadi mereka tidak akan pernah sadar jika mereka telah berada di kota ini. Termasuk penglihatan masa depan Sanzang mengenai dirinya dan murid-muridnya yang akan dikhianati oleh istana surgawi. Sanzang menjawab jika ia tidak takut dengan takdir tersebut. Jika hal itu benar-benar terjadi maka ia akan menghadapinya. Lalu Mo Ying memberikan sedikit bantuan kepada Sanzang dan murid-muridnya berupa memindahkan mereka kembali ke hutan yang kemarin agar Sanzang bersama murid-muridnya dapat melanjutkan perjalanan mereka. Dan setelah mereka pergi, Mo Ying pun perlahan mulai menghilang. Tidak lama setelah Mo Ying lenyap, Shashin datang memetik bunga teratai Sumeru yang telah layu untuk diberikan kepada Ause. Karena bunga teratai Sumeru memiliki darah kuno naga, jadinya Ause dapat mengonsumsinya juga untuk menyembuhkan Ause. Setelah Ause kembali tersadarkan diri, Ause dirubah kembali menjadi kuda oleh Shashin karena tugasnya mencari api abadi bersama Sanzang masih belum selesai. Dan di saat yang bersamaan Sanzang, Wukong, Banjie dan Wujing juga telah tersadarkan diri dari tidur mereka. Namun di sini ingatan mereka tentang Mo Ying, kota ilusi serta bunga teratai Sumeru telah menghilang akibat telah lenyapnya Mo Ying. Dan setelah itu pun perjalanan mereka mencari api abadi kembali berlanjut tanpa merasa telah kehilangan sesuatu. Namun di sini hanya Wukong yang merasa sedikit aneh seperti merasa ada yang kelewatan. Namun perasaan tersebut hanya sebentar karena Sanzang yang kesal kepada Wukong menganggap jika Wukong sedang berhalusinasi. Dan setelah itu pun alur cerita dari The Movie Sising G3 Shadow Demon City berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!